tifosi Milan tuh berharap banget kan bisa menggantikan fitur dari si anak haram tuh yang pindah tuh. Wah, si Donnarumma ya. Iya, terus Trak dong, des. dengan kebaikan hati orang-orang kayak Raffi Ahmad, Mas Gilangnya MS Glow, kemudian Atta Halilintar, kita juga Rilia dengan ujung tombaknya Marcel kan. Sel, tolong Sel ini gimana ya Sel? Terus akhirnya, yaudah bang gak apa-apa, gue yang tukang jilatnya dah katanya. Iya. Trak dong, des. Terus kita bisa lihat dari tingkahnya si security. Kalau ini antara pemain utama atau Primavera gitu. Jadi kalau misalnya security ngeliat dari jauh mobil, terus dia mulai nertipin barisan gitu, wah ini tim inti gitu kan. Samu ngebut-ngebut pakai Lamborghini kan. Wah disorakin kan anjir, kayak lu main juga jarang banget. Trak dong, des. Itu ngecen terus dong mas. Wah, ikut-ikutan ngecen itu apa? Ya, habis nggak? Ada yang habis nggak suara ini kan? Ya Marcel juga kan dia teriak-teriak mulu kan. Dia lebih kayak teriak-teriaknya ngatain yang fans. Trak dong, des. Fans Milan sama fans Inter di Milan tuh banyakan mana sih sebenarnya? Yo, balik lagi di Calcio. Sekarang kita kedatangan bintang tamu yang spesial banget ya dari Mas Bara dari Milanisti Indonesia. Apa kabar? Yes, baik-baik bro. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Gimana pulang dari Italia jet lag gak? Lumayan sih. Balik-balik tidurnya. Balik-balik tuh. Jadi kalau di sana siang ngantuk. Di sana siang ngantuk awalnya. Sampai sini siang ngantuk. Sama dari aja. sana. Oh iya gitu ya, benar-benar nggak salah sih ya. Oh benar juga, berarti nggak kebalik-balik banget sebenarnya. Oke Mas, jadi ini kemarin kita juga kan juga terima kasih Calcio juga kemarin udah kita bisa ngeliput acara nobarnya itu luar biasa banget ya Mas, itu nobar ya, dan pas banget Milannya juga menang akhirnya Scudetto. Jadi sebuah perayaan yang luar biasa banget lah itu buat para fans Milan di Indonesia. Dan oke nih sekarang karena kita udah ada kedatangan tamu dari Milanisti Indonesia, jadi kita akan bahas soal Milan nih. Oke, jadi yang pertama nih kita bahas soal season review-nya aja deh Mas, singkat aja deh nih. Di musim 2021-22 roller coaster nggak sih buat lu sebagai fans Milan gitu? Iya, karena dari awal juga kan kayak nggak ada yang yakin banget dengan materi timnya. Cuma akhirnya tapi bisa nemu aja gitu jalannya sampai Milan bisa Scudetto, dan itu sebenarnya kayak nggak banyak halangannya kayak badai cedera yang 5 pemain atau apa, itu kan sebenarnya nggak terlalu kan musim ini. Pakai musim lalu gitu. Iya. Terus tapi dengan materi yang terbilang pas-pasan, tapi bisa membuktikan diri lah mereka untuk layak bisa mimpin Serie A. Gitu sih. Mas Adit gimana Mas? Lo ngelihat Milan musim ini? Singkat aja reviewnya. Ya gitu. sebenarnya nggak nyangka juga emang sih. Gua rasa juga tifosi Serie A khususnya nggak nyangka Milan akan menang gitu. Maksudnya memang sih dari target Milan itu kan secara bertahap naik ya, kayak minimal stabil lolos di Liga Champions dulu. Tapi ternyata ketika ngelihat musim ini tuh kesempatannya terbuka, tim-tim pesaing juga nggak ada yang dominan amat kayak musim sebelumnya gitu. Jadi begitu ngelihat musim ini ada peluang ya. Kayaknya terutama sejak 10 pertandingan terakhir itu udah mulai pede sih pemain-pemain Milan tuh, dan dari situ udah ngegas dan akhirnya sampai di 6 pertandingan terakhir tuh menang beruntun. Itu emang udah apa ya, karena soal ngelihat peluang tadi dan mentalnya juga udah kebentuk gitu. Oke. Mas Bro, bajunya boleh lihat, kayak keren tuh Mas tulisannya. Ke-19. Bro, kamera kelihatan. Campione d'Italia 19. Jadi ini Scudetto yang ke-19 buat Milan, berarti sama kayak saudaranya. Sama kayak saudaranya Inter yang kemarin musim lalu juga yang ke-19 gitu loh. Nah, kalau mau pesen di mana tuh Mas kaosnya? Ini di merchandise-nya Milanisti Indonesia. Milanisti Indonesia. Kemarin begitu pertandingan terakhir menang dan akhirnya Scudetto, langsung launching. Merchandise-nya. Itu ada di apa? Di webnya. Sekarang udah tutup sih tapi udah lagi tahap produksi, pre-order. Mungkin 2 minggu lagi selesai. Open PO lagi yang ini? Apa gimana? Enggak, udah tutup juga. Oh, udah tutup juga. Iya. Oh, sayang sekali. Kirain masih ada. Kayaknya menarik ini karena ya setelah berapa 11 tahun ya Milan 11 tahun. 11 tahun akhirnya bisa ngangkat Scudetto lagi dengan skuad yang biasa aja, bisa dibilang kayak yang kok bisa, banyak yang kaget, maksudnya tifosi dari yang bukan fans Milan pun juga ngerasa kayak
squad kayak gini bisa juara itu. Apalagi yang bukan fans Milan gitu kan. Nah makanya Fans Milan aja kaget, yang bukan fans Milan juga. Menang. Iya menangnya Scudetto lagi. Bukan hanya sekedar menang lawan derby ya Mas. Jadi musim ini terbaik kah? Dibanding Scudetto yang lalu maksud gue? Secara pribadi aja. Dari feeling iya, karena kayak ada lebih gregetannya tuh benar-benar sampai kalau balapan tuh tikungan terakhir gitu. Akhirnya bisa memastikan finish urutan pertama. Sementara kalau yang 11 tahun lalu kan memang materinya juga bagus. Pemainnya lagi pada di puncak kejayaan mereka juga lah. Oke, jadi memang ya pokoknya ini musim terbaik, salah satu musim terbaik buat para Milanisti dan termasuk mungkin buat AC Milan juga kali ya mungkin. Oke, terus kalau menurut Mas Bara nih best playernya siapa nih di Milan musim ini? Boleh lebih dari satu? Kalau cuma satu sih gue pilih mainan ya. Tapi kalau misalnya lebih dari satu ya Leao juga impactnya juga sangat besar sih. Itu karena mainan tuh karena apa aja nih memang? Ya dia bisa membuktikan diri kalau dia layak, terus mentalnya juga bagus banget, terus memang statistiknya juga keren ya musim ini. Jadi kayak tifosi Milan tuh berharap banget kan bisa menggantikan fitur dari si anak haram tuh yang pindah tuh. Wah, si Donnarumma ya. Iya, terus ternyata dia bisa fulfill ekspektasi itu. Oke. Terus kalau Leo gimana? Musim lalu kan dia banyak dapat kritik gitu. Musim ini Toto langsung jadi beng gitu. Mungkin dia juga sering main sosmed kan ya. Coba baca gitu dari dikata-katain mulu kan. Ya musim ini sebenarnya juga nggak yang wah banget, kayak ada beberapa match juga dia mainnya juga jelek gitu kan. Kalau memang lagi buruk ya buruk, ngoper juga salah. Tapi ya nggak disangkal kalau dia punya kecepatan, punya determinasi, itu membantu banget Milan buat menang. Kalau musim lalu Theo Hernandez lah pemain terbaiknya ya mungkin bisa dibilang, setuju ya itu. Tapi musim ini malah kalau menurut Mas Bara Theo Hernandez masih di bawah Leao dan Maignan gitu. Secara bukan kontribusi ya, maksudnya ya untuk best playernya Milan. Untuk dari segi permainannya mungkin kayak sering ini aja sih, jadi lebih mungkin kepedean karena tahun lalu dia main bagus. Kadang malah aneh sendiri bawa kerebut. Oke, tapi Theo sekarang lebih ini ya, kayaknya defense-nya jadi lebih baik ya musim ini ya dibanding musim lalu. Oke. Terus ini kan ada 38 pertandingan dan semuanya apalagi di 10 pertandingan terakhir tuh terasa kayak final lah. Iya. Ya kan kalau menurut Mas Bara best match itu yang mana sih? Pas derby sih. Derby yang kedua dong. Yang kedua yang Giroud yang ngegolin ya itu. Itu kayak atmosfernya beda banget, pemainnya juga beda. Jadi kayak dia ngasih 200% daripada biasanya. Mereka bener-bener ngotot, bener-bener bagaimana bisa memenangkan ini derby, karena terpenting dibanding dari klasemen juga ya pastinya dengan rival kota ini kan sangat panas kan. Panas sekali gitu. Itu best match lawan Inter. Oke. Mas Adit tadi best player menurut Mas Adit siapa nih Mas? Ya gue juga kurang lebih sama, kalau nggak Mike Maignan sama Leao sih. Tapi mungkin yang juga patut diapresiasi Tomori menurut gue. Itu stabil dari awal sampai akhir musim tuh dia relatif stabil mainnya. Sempat sih ada ya beberapa kali kayak bikin kesalahan kayak soal teknis lah. Tapi di luar itu ya terutama pas dia habis duet sama Kalulu ya dia bisa jadi mentor gitu. Padahal Tomori juga belum terlalu lama main di Milan gitu. Tapi dia ngebuktiin keberadaan dia itu emang ngejawab kebutuhan taktiknya Pioli aja. Menurut gue dia juga salah satu pemain penting juga. Untuk best match? Kalau best match ya selain derby tadi, menurut gue ya game yang lawan Lazio sih. Itu juga tegangnya. Jadi yang paling tegang tapi itu juga kemudian menentukan juga, karena kalau waktu lawan Lazio itu imbang gitu ya, itu agak susah buat Milan untuk bersaing gitu, karena masih ada next match yang lebih berat lagi gitu kayak lawan Verona, Fiorentina, Atalanta gitu. Tapi begitu menang lawan Lazio itu lebih ngangkat ke mental gitu sih menurut gue. Jadi itu match paling inilah ya, apalagi yang menentukan gitu. Golnya itu juga sangat drama ya di menit 90 plus tahu Tonali. Nggak tahu lah itu gol dari langit itu kalau gue bisa bilang sih itu ya, tahu kakinya bisa gitu dan lepas dari siapa, Strakosha waktu itu. Iya. Terus langsung selebrasi, dia udah nggak mikir, udah lepas jersey, udah seorang Milanista. Bener nggak sih Mas? Tonali itu setuju nggak? Memang dia bener true Milanista ya? Iya, kalau dilihat dari perjalanannya sih memang kayak gitu ya. Dari dulu dia trial dari kecil segala macam.
memang kalau memang udah terbentuk dari dalam itu dia bisa ngasih sepenuhnya sih permainannya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya tuh soal ini Stefano Pioli. Jadi dari awal kedatangan Stefano Pioli itu bahkan di beberapa match yang sempat dibantai sama 5-0 sama Atalanta itu udah banyak hashtag Pioli out lah. Jadi seperti biasa kalau fans yang memang fans Milan atau fansnya kita bisa bilang fans klub yang besar gitu pasti fans itu banyak yang nggak sabaran lah istilahnya. Tidak bisa ngelihat proses lah, jarang gitu maksudnya. Kalau menurut lu gimana Mas perjalanan Stefano Pioli dari awal sampai akhirnya bisa ngangkat gelar bareng Milan? Ya pas dia baru direkrut Milan aja kan rata-rata mungkin hampir semua fansnya juga ngerasa keputusan aneh kan. Karena dia juga track recordnya di klub-klub sebelumnya nggak pernah juara, apalagi nggak pernah terus kayak ya memang biasa aja sering kalahan malah kan. Cuma di Milan juga kan masuk tadi kayak lu bilang sempat kalah gede, terus dengan di dua musim terakhir sejak ada Ibra juga gue rasa sih karismanya juga kalah sama Ibra ya. Iya, setuju. Aneh banget gitu kan pelatih tapi ya Ibra silakan ngomong. Dia ngasih briefing. Dia jadi leader kan. Iya, leadernya dia. Dan di tengah keterbatasan materi komposisinya Milan sih ya dia hebat sih bisa ngeracik sedemikian rupa bagaimana ini bisa membawa impact yang positif ke Milan. Jadi kayak misalnya dia bisa dia percayakan Kalulu dan itu ternyata keputusan yang tepat. Kemudian dia juga Rebic juga masih dikalahin lah istilahnya dibanding Leao. Ya itu sih yang bikin dia mungkin juga ternyata cerdas gitu ternyata. Kayak dilihat dari orang ya kayak pin boy juga nih orang kan. ternyata dia bisa memaksimalkan materi yang terbatas ini bisa sampai Scudetto. Terus kalau kita lihat gaya taktiknya Pioli kan bukan taktik apa, gaya mainnya lah. Itu kan memang tiba-tiba yang kalau gue secara pribadi bisa dibilang dia yang paling beda sendiri di Serie A nih bersama Milan ya. Dengan Pioli yang sebelum-sebelumnya menurut lu memang ini beda jauh drastis. Ya itu dia sih pragmatis karena dia ngelihat materi tim aja sih. Gue rasa dia harus maksimalin komposisi yang ada. Jadi kayak misalnya lu disuruh perang tapi lu cuma dikasih belati gitu kan. gitu tuh. Tapi akhirnya dia bisa maksimalin itu sih. Itu yang keren ya di Jadi situ. memang adaptasi sih bukannya dia memang punya pemikiran yang kayak Ancelotti atau apa, tapi kan ya gue punya segini doang nih, gue mesti gimana. Mau ngapain lagi gitu. Ini udah yang bisa gue maksimalin dari squad ini gitu. Oke, kalau menurut Mas Adit gimana Mas? Karena dulu dia nih kan sempat digadang-gadang mau digantikan sama Rangnick. Ya. Tapi akhirnya tetap bertahan. Iya, bahkan udah deal. Maldini sampai marah, ngambek gitu kayak aku nggak mau nih di Milan kalau ada Rangnick kayak segala macam polemiknya waktu itu lah. Kalau menurut lu gimana Mas soal Stefano Pioli? Titik baliknya Pioli sih menurut gua setelah ini ya lockdown COVID yang di Italia itu yang sempat kompetisi berhenti 3 bulan. Begitu kompetisi dimulai lagi 12 pertandingan sisa itu gak terkalahkan. Terus permainannya juga berubah ya. Katanya sih kalau gue sempat baca-baca itu dia benar-benar bukan niru ya, kayak terinspirasi sama permainannya Bayern Munchen. Yang gaya yang ngepres gitu, yang dengan kecepatan tinggi terus intensitas tinggi. Dia pakai tuh di 12 pertandingan terakhir dan sukses. Terus habis itu musim selanjutnya dia lanjutin lagi style itu, cuma ya kan banyak pemain yang gak kuat gitu kan, banyak cedera. Nah musim ini dia itu gue ngelihat lebih beradaptasi gitu, kayak dia belajar dari musim lalu yang banyak pemain cedera. Jadi dia tuh di beberapa match udah kayak bisa ngatur, udah deh jangan terlalu ngebut mainnya gitu, kayak biasa-biasa aja gitu. Jadi emang sering kan Milan kan menangnya cuma 1-0 gitu, kayak yang penting menang aja lah gitu. Tapi pas udah di pekan-pekan terakhir dikebut lagi gitu. Karena emang udah mentalnya udah kebentuk dan udah ngejar Scudetto gitu. Jadi emang gue ngeliat Pioli juga secara sebagai pelatih dia juga berkembang baik secara taktik atau secara ini sih ngebaca permainan dan juga ngebaca seluruh tim ini main satu kompetisi penuh tuh di manage-nya kayak gimana gitu. Menurut gue sih dia udah belajar banyak dari pengalaman dia selama 2,5 musim sih ya di Milan sih. Ada perkembangannya lah kelihatan gitu. Oke, berarti memang ngomong tadi gaya itu berarti dia terinspirasi Munchen-nya Hansi Flick kali ya? Yang waktu itu gaya pressingnya luar biasa kan itu juara UCL ya. Pada musim itu Bayern Munchen ini juara UCL bersama Hansi Flick. Treble ya bahkan ya? Iya sempat treble. Jadi ya memang sih gaya mainnya memang kacau banget itu Munchen akhirnya. Tapi Pioli bisa
bikin copycatnya dengan skuad Milan yang ya di bawah Munchen lah, kita harus mengakui gitu kan. Kalau modal semangat cocok sih, racing gitu. Saling makers lari gitu kan. Tapi lari-lari aja. Kalau di sana lari kan Joshua Kimmich ada visinya gitu. Oke. Ya itu tadi kan singkat soal season review, best player dan segala macamnya lah. Nah ini sekarang kita mau ngebahas lagi nah ini kemarin katakan Milanisti Indonesia nih sempet langsung ke Italia Ke Milan. nonton langsung pertandingan lawan Sassuolo ya. Lawan Atalanta. Lawan Atalanta. Dan sebelumnya juga ada angklung gitu ya. Nah itu coba boleh diceritain dong, Mas Bara, cerita awalnya tuh bisa gimana sih sampai kok bisa nyampe ke San Siro dan sampai masuk ke AC Milan dan bawa angklung Indonesia, itu keren. Jadi memang sama Arif udah ngobrol Arifnya dari rumah angklung kan, dari 2 tahun lalu itu udah kayak ini gimana nih bro, kita caranya supaya bisa main di Milan atau ke Milan itu dengan membawa angklung gitu. Nah, terus dimulai dari ketika mereka yang cover lagu itu kan apa sih namanya, Inno Milan itu buat merayakan Hari Musik Internasional. Itu tuh di repost sama AC Milan. Nah dari situ terus mereka bikin lagu Milano Siamo Noi untuk merayakan, itu memang original song mereka, merayakan Milan lolos ke Liga Champions lagi untuk kedua kalinya. Nah itu dari sisi gue di kepengurusan itu komunikasi intensif ke Milan, klip-klip apa yang boleh dipakai dari video-videonya mereka untuk di 1 menitnya Milano Siamo Noi ini, sampai tolong di post nih kalau bisa. Akhirnya mereka kan post di Facebooknya tuh, official fanpage-nya AC Milan. Itu katanya rekapan nama Milannya sama ini Biole langsung nih. Mas Haro. Mas Haro. Dutanya. Itu jadi apa untuk sampai ke bisa kontak sama Mas Haro itu juga butuh waktu. Bukan. Manajemennya. Ya kita sebut aja Mas Haro, apa-apa. Mas Haro. Bisa sampai ke si Mas Haro itu gimana? Jadi kan waktu itu sempat jadi Milanisti Indonesia juga kan koneksinya baik dengan si fans-fans klub AC Milan dari negara lain, ya, misalnya dari Kanada, dari New York, dari London, kayak gitu. Nah terus kita ada komunitas kecil yang itu juga ada orang manajemennya Milan, jadi kayak orang community-nya lah, orang community manajernya gitu. Nah mereka yang suka, dia ini yang suka, namanya si Georgia ini yang suka apa-apa komunikasikan ke kami itu. Kalau ada ini dong video kalian nobar atau apa, ada foto apa. Nah itu kan sempat ada beberapa kali juga konten dari MI yang mereka naikin di page-nya mereka kan. Kayak gitu. Terus sempat ganti orang, datanglah si Peter Morgan ini. Nah ini kayaknya sih orang bawaannya Elliot kan, dia jadi CRM direktornya AC Milan. Nah si Georgia sempat kenalin, ini kenalin Peter Morgan, direktur kami yang baru kayak gitu. Terus komunikasi tetap dekat, tetap intensif sampai akhirnya kami coba ajukan nih, inget nggak? Karena dulu belum ada kan pas Milano Siamo Noi. Peter nih, kami ada angklung waktu itu bikin Milano Siamo Noi, di post juga sama kalian, gue kasih lagi linknya segala macam. Ini bisa nggak kalau misalnya kita main di Milan, di Casa Milan? Terus tektokan 2 bulan, 3 bulan, terus gue bilang tapi gue minta undangan resmi. Karena ya itu memang kayak bekal kami untuk ngajuin sponsor kan. Akhirnya bulan April undangan resminya keluar, baru di situ gerubuk cari dana nih, kayak gitu. Akhirnya dengan kebaikan hati orang-orang kayak Raffi Ahmad, Mas Gilangnya MS Glow, kemudian Atta Halilintar, kita gerilya dengan ujung tombaknya Marcel kan. Sel, tolong Sel, ini gimana ya Sel? Terus akhirnya yaudah bang, gak apa-apa, gue yang tukang jilatnya deh katanya. Kan ke situ Raffi gitu. Terus akhirnya udah dapet duit semua, hitung dengan kita pressin budgetnya supaya ini bisa tetap cita-cita kita memperkenalkan angklung ke sana dan menggemakan angklung lah di AC Milan tercapai. Ya udah akhirnya bisa berangkat. Gila coy, merinding coy dengernya, sumpah itu keren. Sampai bener-bener last minute banget sih, karena kan yang dari Raffi itu kan kalau mungkin teman-teman sempat lihat di YouTube atau apa, itu kan malam takbiran banget itu. Itu genapin dana buat akhirnya bisa jalan nih gitu. Itu abis match lawan Fiorentina. Dan mepet juga berarti ya? Mepet banget. Gua sampai merinding, sampai speechless gua. Mas Arif boleh lanjut pertanyaan? Jadi Mas Arif juga boleh nanya gitu. Ya, terus di sana selain tampil di Casa Milan, ada kegiatan-kegiatan lain kayak misalnya ketemu sama legend atau ngelihat latihan pemain gitu? Iya, jadi
undangannya tanggal 12, terus sampai sana kan tanggal 11. Nah tanggal 12 itu komunikasinya juga sambil jalan, pas kita sambil jalan nih si Peter sempat bilang tadinya kan mau mainnya di museumnya yang di bawah. Museum Mondo bukan? Iya yang ada Iya, ada trofi-trofinya kan. Iya. Nah terus akhirnya dia malah yaudah deh di Milan TV aja deh. Itu kan lebih kayak ngerasa apresiasi banget dari mereka kan. Bener-bener di Milan TV. Kan langsung niche banget ya, maksudnya Milan TV gitu loh yang Di post juga kan di YouTube-nya mereka, di YouTube Milan. Terusnya sama ya kejutannya itu Baresi sama Mas Haro itu mereka nggak bilang sama sekali. Jadi kayak kalau ada sedikit cerita di situ kan, gue kan main buat Rumah Angklung juga ya, main gitar tuh. Itu juga di luar rencana awal ya kan, karena sebenarnya ada beberapa sandungan gitaris mereka tuh visanya nggak keluar. Gitu. Tapi tuh sempat udah ketahuan dari di Jakarta. Akhirnya gue sempat latihan sama mereka sekali bisa. Nah itu habis main banget, toto dari pintunya, Mas Haro sama Baresi. Kalau gue tahu ada Legend kan gue bawa spidol ya. Gue kaos ini lah, kaos jersey emang gue siapin yang away itu warna putih kan. Itu gue tinggal di hotel. Nyeselnya kayak apa? Nyesel anjir. Akhirnya kan dia emang bawa jersey sendiri, nomornya ditandatangan kan Mas Haro sama Baresi dikasih. Tapi gue baru mikir sekarang kenapa gue nggak minta tanda tangan di gitar ya. Oh iya ya. Tapi kalau gue pikir kan dia bukan musikus tapi ya. Ada cuek. Gitar tuh tanda tangannya siapa ya? Bukannya Tom Morello atau apa gitu kan. Anjay. Franco Baresi. Apa-apa. Ronaldinho aja nggak ada pernah tanda tangan di sini. Oke, tadi berarti Legend cuma nanya Baresi sama Mas Haro karena Mas Haro ambasadornya Milan kan. Tapi pas lagi match lawan Atalanta kan nontonnya. Itu tapi ngelihat dong banyak ada Legend yang ada di situ sama Maldini pasti. Sisinya sih lumayan jauh sih, kayak gue kan di North ya, karena yang di Sud itu kan memang banyak kan anak-anak CSM sama kayak tiket yang musiman gitu kan. Sementara ya akhirnya dapat kursi di North. Terus juga gue kayak nggak merhatiin tribun VIP-nya, kadang kalau kesorot kamera di big screen aja sih bisa lihat mereka. Gitu. Sama ya latihan ke Milan, latihan mereka ke Milanello itu sih. Oh ya gimana latihannya? Emang Pioli galak nggak sih? Nggak bisa dilihat sih sebenarnya jauh. Jadi kan memang nunggunya di luar tuh di gerbang. Oh gitu. Bener-bener di gerbang. Ya paling lihat pemain yang datang pakai mobil itu. Yang dibully Samo. Prediksi kita bener ya. Asli. Terus aneh-aneh deh itu tingkahnya mereka, dan yang berhenti cuma Florenzi. Oh ya. Jadi mungkin karena matchnya udah menjelang title race banget kan. Tegang ya pada. Tegang, jadi mereka juga kayak mungkin instruksinya nggak boleh atau apa. Itu Florenzi juga karena dia datangnya awal, dia berhenti. Ya alhamdulillah gue dapet tanda tangannya, tapi Florenzi doang. Sisanya sih jalan-jalannya terus. Terus apa ngelihat tingkah-tingkah para pemain Milan nggak di luar itu kan, lu di luar tuh pasti ada yang mungkin mobilnya apaan aja sih gitu loh, pemain Milan tuh kayak kan pemain top lah gitu kan. Iya, keren-keren semua. Sponsornya kan BMW kan rata-rata banyak pakai X5 gitu. Nah makanya tadi yang gue bilang dibully Samu karena dia pakai Lamborghini ngejreng kan, warna orange apa kuning tuh dia kan. Terus tangan lepas kacamata gue ya, terus dateng kan ngebut-ngebut. Terus kita bisa lihat dari tingkahnya si security. Kalau ini antara pemain utama atau Primavera gitu. Jadi kalau misalnya security-nya ngeliat dari jauh mobil, terus dia mulai nertipin barisan gitu, wah ini tim-inti gitu kan. Samu ngebut-ngebut pakai Lamborghini kan. Wah, disorakin kan anjir, kayak lu main juga jarang banget. Tapi mobilnya tuh paling so gitu. Yang lain sih BMW karena memang sponsor. Terus kayak Dani Maldini tuh kocak tuh. Jadi kayak mungkin diantar sama supir keluarganya di rumah ya. Enggak bersama bapaknya. Tuan muda asli. emang Kayak pakai mobil keluarga gitu. pangeran itu kan. Keluarga masuk, terus keluar lagi, udah bener. Terus ada yang datang lagi Gojek kan, Mas kotak makan ketinggalan. Ya, Bocah banget kan pakai mobil keluarga dia. Terus Leo sama siapa ya? Gue lupa. Leo tuh berdua datangnya, diantar juga pakai sopir. Terus The President alias Bang Casey gimana? Leo sama Casey. Leo gitu. sama Casey satu mobil, pakai sopir. Mobilnya keluar lagi. Kalau Tomori dong. Oh gimana tuh? Musiknya kenceng banget coy. Dari luar tuh waduh. Hip hop Tomori. Terus kita ketipu sama kayak Lambo Urus atau apa gitu. Tret. Dulu
aja Primavera. Tapi Kenapa? kayak diantar sama temennya gitu. Jadi Oh. kayak rapper mungkin temennya ya. Kayak Little Wayne atau apa rambutnya Anjay. dreadlock gitu. Jadi habis ngantar si anak Primavera ini keluar lagi. Tapi mungkin memang Lambo di Itali juga nggak semahal kalau Lambo di sini kali ya. Jadi Iya sih. banyak gitu yang pakai lah ya. Mungkin. Oke lah, mungkin juga ya. Jalan semua. Kali gitu kan kita ada yang tahu. Ibra gimana Ibra? Kan dia terkenal dengan gayanya yang enggak, tapi kalau di luar itu Ibra gimana? sayangnya nggak berhenti. Dia pakai BMW juga. Sama paling yang kalau yang gue notice sih di situ dia rame banget, orang-orang pada ngecanin dia kan. Terus turun dari mobil dia sama teman Bay dan parkirnya di depan pintu banget coy. Jadi yang lain rada jauh-jauh nih, dia di depan pintu masuk latihan di Ibra doang. Ya udah nggak heran. Kelakon Ibra ya udah. Terus gimana Mas? Akhirnya match lawan Atalanta dan itu sepertinya nggak bakal dilupain ya Mas, selain memang kesempatan nonton langsung di San Siro dan match itu parah banget serunya gitu. Gimana Mas, suasananya tuh gimana? Lihat langsung golnya Theo ya, yang bener-bener soloran dari. Oh, iya, Gitu gue kalau di situ nangis kali ya. Ya gue merinding banget, gue kayak 15 menit awal tuh gue nggak fokus mendukung atau apa, gue kayak misalnya gue beneran kayak di San Siro. Lu kira di mana? Kayak gitu iya. Apa stadion Batakan ya? Kayak menaranya sama tuh. Oh iya Batakan. Oh iya atasnya deket pilar itu ya. Iya, 4 pilar. Dan untung Theo tuh pas ngegolin yang ke gawang sana, ke gawangnya Kurvasut. Karena kalau gawangnya Kurvanot itu kalau dari tingkat 2 tuh lu mesti berdiri baru kelihatan gawangnya gitu. Karena nggak ada lintasan lari. Iya. Deket banget. Anjir itu apa itu memang Pengalaman pertama kali sih bener-bener. itu ngecen terus dong Mas. Wah, ikut-ikutan ngecen itu apa? Ya, Habis nggak? Ada yang habis nggak suara dia? si ya Marcel juga kan dia teriak-teriak mulu kan. Dia lebih kayak teriak-teriaknya ngatain yang fans Atalanta kan karena gue di North, Atalantanya di tingkat 3-nya. Itu chance mereka lumayan rame. Cuma kita dari yang pendukung Milan di tingkat 2 ya suka ngata-ngatain mereka di atas gitu. Itu hal biasa ya kalau di sana. Hal biasa banget, ngata-ngatainnya juga kan kata-katanya juga kasar ya kalau misalnya kita tahu sendiri apa merda Papankulo kayak gitu. Cuma yang gue salut ya itu sebenarnya cuma di stadion doang. Keluar itu udah mah. Keluar dari stadion gue di subway-nya tuh di metro itu ada beberapa ketemu fans Atalanta ya nggak diapa-apain. Coba lu bayangin kalau lu Jakarta gitu terus Kelar. ada yang pakai jersey Persib di Manggarai gitu. Gimana ya? Jadi ya gitu doang sih. Nah, terus selain pertandingan kan juga explore itu dong kota Milan gitu. Maksudnya gimana ya? Apa namanya? Kan banyak juga nih dari kita yang belum pernah ke kota Milan gitu. Kayak gimana sih gitu? Suasananya di sana gitu apa? Terutama dari sisi itunya ya, kultur bolanya gitu ya. Apa emang benar-benar fans itu setelah pertandingan lawan Atalanta udah kayak kembali ke masing-masing aktivitas atau masih ada lagi gitu kayak kegiatan-kegiatan atau apa gitu? Kalau spesifik di match yang lawan Atalanta itu kan penentuan hasilnya Inter tuh. Iya. Jadi balik dari San Siro Masih nungguin itu ya? masih nungguin. Ada yang karena memang dari orang-orang yang kita ketemu di jalan gitu kayak nanti ke Duomo ya, nanti ke Duomo buat perayaan kalau memang Inter menang. Ya, jadi sambil balik ke hotel bentar terus udah jalan ke Duomo karena nungguin hasil Inter kan. Nontonnya tuh gue kayak di rumah taruhan gitulah. Jadi kan TV banyak tuh, tapi gue nonton dari kaca doang nih. Iya, Sama penuh Marcel dalam. sama Haikal gitu. Nungguin gitu. Wah, menangnya makin banyak gitu. Ya Betul, udah akhirnya udah di sana. Terus kalau match day ya pasti rame banget di subway itu, apalagi yang kayak ke San Siro. Jadi San Siro jalur keretanya tuh terakhir mentoknya di stadion. Nah, ketika udah transit di situ menuju ke stadion, walaupun lumayan jauh ya isinya udah pasti pendukung Milan semua yang ngecen di dalam kereta di sepanjang jalan ke stadion. Kalau di kotanya sendiri ya pengalaman baru juga sih, lucu sih, kayak nyari parkir tuh susah banget di sana. Iya. Nggak ada Indomaret gitu-gitu susah ya? Nggak ada gitu kan. Tapi minum air keran. Oh iya aman. Sini diare. Cuma lu parkir asli deh, chaos banget. Di sana tuh kata orang sana tuh parkir di pinggir jalan gratis. Sementara kalau lu parkir yang di gedung parkir itu parkirnya per jam, lumayan mahal. Oh Jadi di gitu. pinggir jalan tuh rebutan. Gue ngeliat sendiri depan mata gue, slot parkir udah mepet banget. Ini mobil maksain masuk. Tapi kang parkir ada kan kang parkir? Nggak ada. Buset, nggak ada kang parkir. Itu jadi didorong maju mundur bro.
Karena mobil depan sama mobil belakangnya didorong maju mundur pakai mobil dia, bukan dari turun didorong. Itu jadi senggol-senggolan. Iya, didorong sama dia maju. Dimundurin lagi dia dorong mobil belakangnya. Keras banget. Mendingan kayaknya emang kalau lu tinggal di sana nggak usah beli mobil kayaknya. Iya, karena transportasinya juga udah Bagus lah ya. Tapi mobilnya bagus-bagus kan? Dia ngerelain mobil. Iya. Mungkin asuransi royok sih gue juga. ngerti. Asuransi Itu- juga sih kali. Iya, cuman gitu sih. asuransi mobil punya perusahaan asuransi pusing kali ya mas. Iya sih. Senggol gitu loh. Bener, itu karena mereka kayak nggak peduli gitu mobil orang didorong pakai mobil dia. Sampai ada nih ruang parkir gini kan paralel tuh pinggir jalan. Ini udah pasti nggak muat Iya, satu iya. mobil nih. Dia gini dong parkir. Jadi setengah badannya tuh nggak Ke jalanan. jalan nih. Gila. Anjir, men, parah loh, itu lebih parah di sini. Jadi kan gue ngerasain sendiri parkir per jamnya lumayan mahal ya. Mungkin gue jadi kayak mamin, oh iya pantesan parkir gratisnya penuh. Gue pernah malam kayak mau nyari kebab gitu kan, setengah jam gak dapat parkir yang pinggir jalan. Akhirnya kan di sana juga ya gue terima kasih sama anak-anak PPI Persatuan Pelajar Milan tuh, ada yang nemenin kita malam-malam. Akhirnya, waduh nih nggak dapat parkir nih, kita gedung parkir aja coba. Udah gedung parkir tarifnya bukan di depan nih, masuk dulu ke basement kan, udah muter melingkar sampai bawah baru ketahuan parkir per jam 4 euro. Nah, Berapa tuh? Kan kita mau beli kebab 5 euro ya. Beda. Pertanyaannya kan pizza ya harusnya paling nggak pizza. Ngapa nyari kebab bang? Oh iya. Kenapa nyari kebab? Itu nggak nyobain pizza. Udah. Italia udah. Biasanya tuh kayak ada namanya Spontini tuh. Jadi kalau anak-anak yang habis dari San Siro mereka bilang, lu harus coba Spontini, harus coba Langsung Spontini." gitu ya. Itu udah enak banget. Tapi Punya akan kali ya. gue mau Kebab, gue mau iya, kasih iya. statement buat di Indonesia, kita bersyukur banget ada tukang parkir yang bisa di hire gitu ya buat ada acara. Wah di sana nggak ada men. kadang malah tuh Terima dicariin kasih, kan Bang. sama tukang parkir ya kan. Iya. Lu masih di sini. Pak di sini ada. Ayo pak di sini ada pak, atau nggak ketok kaca mau dicariin nggak pak? Boleh pak boleh, ya udah nanti saya kasih ban itu kan di sana nggak ada, sulit men. Jadi emang kayaknya kalau mau tinggal di sana gitu mas Iya. nggak usah mau nggak boleh, Pakai kayaknya mobil. mendingan nggak usah pakai mobil deh kayaknya. Jalan kaki lo mesti kuat. Mas tapi sekedar pertanyaan nyempil aja nih dikit. Kan di sana ya pasti kan ada ngobrol sama orang lokal nggak sih? Sempat nggak sih? Paling sama orang lokal banyak ya ke ini sih. Iya di hotel itu sih malah yang nonton match lawan Atalanta itu ada beberapa orang dari Inggris, malah ya nginepnya di tempat yang Di sama-sama situ-situ gue juga ya? dan mereka habis nonton lawan Atalanta Nah, juga. fans Milan sama fans Inter di Milan tuh banyakan mana sih sebenarnya? Banyakan Milan sih. Oh, emang banyakan Milan? Emang banyakan Milan. Jadi di sana kan ada teman kami tuh Kalisa itu memang tinggal di sana, suaminya orang Itali. Ya di situ dia sempat sedikit banyak cerita sih, kayak misalnya fans Inter. Ya, mungkin gesekan-gesekan sih juga tetap ada. Misal ceng-cengan di bar atau apa. Ya salah itu. Bisa. Tapi nggak sampai ada yang pukul-pukul ribut gitu nggak ada lah ya. Ya mas lanjut. Oke. Ya paling ini ya terakhir ya, kalau kalau dari kita ini ada yang pengen ke San Siro gitu atau pengen nonton langsung gitu. Kira-kira dari Milanista Indonesia itu ada nggak sih kegiatannya gitu? Yang rutin atau insidental gitu? Kalau sebenarnya tour itu sempat ada di Indonesia, cuma kemarin karena ada pandemi kan Oh Iya. ke stop ya. ke stop, nggak jadi berangkat tuh 3 tahun lalu. Jadi yang sekarang ini memang misinya dengan Rumah Angklung ya kita berangkat, ya kita kayak ngurusin buat berangkat tim Rumah Angklung dan lain-lain aja udah cukup mepet dan ribet banget. Jadi itulah kenapa nggak buka tour. Cuma kalau tahunan dan insya Allah mudah-mudahan setelah pandemi normal bisa bikin semua lah lagi ya. sih, gitu ada tour tahunan sih. Jadi Untuk bisa rame. musim depan belum ada rencana tapi ya. Belum, kebetulan karena juga kepengurusan bakal ganti. Ya, itu nanti kebijakan pengurus baru sih. Tapi harusnya sangat memungkinkan untuk dijalankan sih. Oke. Diorganize lah biar bisa rame-rame. Nah iya keren banget men kalau bisa kayak tiap tahun ada tour gitu setidaknya ya. Setahun 1 atau 2 kali kan. Wah mantep banget, itu pasti bakal apa ya, kayaknya iya orang yang punya mimpi, fans Milan yang punya mimpi gue pengen nonton di sana tuh bisa gitu loh. Oke mas, terus nih ada satu pertanyaan lagi nih, kan kita tahu sendiri lah Serie A itu liga yang ya bisa dibilang bukan liganya para Gen Z atau milenial lah. Iya. Nah kalau untuk di Milanis di Indonesia sendiri itu regenerasi gimana mas? Apa dengan banyak kegiatan yang positif ini dan bagus-bagus itu apa bisa ngejaring peserta baru gitu loh dengan yang anak-anak umur sekarang lah yang mungkin kalau Serie A mungkin mereka lebih ke IPL kayaknya ya. Mungkin itu gimana mas kira-kira? 11 tahun cukup lama sih sejak terakhir juara. Jadi kayak apa sih menariknya Serie dukung A. Milan gitu. Serie A orang di Liga Champions juga melempem, di Italinya sendiri spesifikasi Milannya juga udah lama gak juara. Jadi ya
cukup sulit regenerasi di organisasinya pun lumayan sulit. Jadi paling kami berusaha buat ngajak mereka, merangkul mereka ya dengan yang mereka suka, misalnya futsal atau apa. Di situ Iya. baru satu yang gabung doang. Kedua kita harus cari kan siapa sih yang mau ngurus nih organisasi gitu kan. Karena itu udah pada lumayan uzur kan ngurusnya kan. Iya. Jadi kayak ya tim bapak-bapak lah supporternya. Jadi mudah-mudahan dengan Milan juara banyak yang dukung Milannya lagi, anak-anak baru, mereka tertarik buat regenerasi pendukung dan kepengurusan dari organisasi MI ini. Tapi itu juga memang berkaitan sama ya Serie A-nya juga ya, kalau dia bisa membranding, memarketing Serie A-nya untuk pasar-pasar yang lebih muda, entah ya prestasi nggak sih Mas? Iya. Sebenarnya prestasi klub juga ya, prestasi liga lah ya. Ya gitulah, semoga berarti jawaban yang paling kita langsung nongol di kepala ya juara di Eropa lah, setidaknya wakil Italia siapapun itu punya lah gitu. DNA Eropanya udah ada nih dari Roma kemarin. Tradung des gitu. Oke, thank you banget Mas Bara udah sempetin hadir di Ngalsio. Kita terima kasih banyak. Dan ya sampai situ aja kali ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang mau nanya atau mau bisa di kolom komen, dan atau yang mau gabung tertarik sama di Milanisti Ready bisa di mana Mas, dikasih tahu sosmednya? Kalau di Instagram bisa cek ke @milanisti_or_it, terus di Twitter sama Facebook juga ada, terus websitenya juga www.milanisti.or.id. Itu di sana. Tapi memang pendaftaran member lagi tutup. Oh gitu. Karena bisa dilihat semuanya dari daftar member, beli merchandise, ada di web itu. Itu semua ya. Terus kalau yang sekedar mau kenalan nongkrong-nongkrong juga ceknya dari sosmednya aja lah ya. Sosmednya aja, ada kegiatan futsal, main bola lapangan gede, ataupun ya kalau lagi ada pertandingan bisa main bareng. Oke, seru. Kira-kira Mas Bara ada yang mau ditanyain aja gantian. Udah cukup ya, sekali lagi terima kasih buat Mas Bara dan Milanisti Indonesia. Jadi udah sampai sini aja. Ciao. Mantap Mas, thank you banget. Thank you. Mantap. Gue mau ambil teaser di Wanda, dengkulnya. Oh iya. Gak bisa lagi gue pengen sini.